Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Oke guys, sekarang ini lagi ramai perihal Khalid Basalamah yang dilaporkan ya, perihal kontroversinya mengenai wayang, yang katanya wayang itu harus dimusnahkan ya. Oke, mari kita bahas ya. Jadi Khalid Basalamah itu menganggap wayang itu kias dari patung ya. Sedangkan tentang patung itu ataupun ya patung manusia ataupun hewan yang tidak disembah itu hukumnya menurut para ulama itu sepakat bahwa haram hukumnya membuat patung ataupun lukisan yang menyerupai manusia dan hewan. Jadi sebenarnya situ ya. Juga haram memilikinya. Dan patung serta lukisan tersebut wajib dimusnahkan. Itu sumbernya dari kamu Taswir fil Fiqih Islami karya Muhammad Wasil halaman 208. Juga di Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah jilid ke-7 halaman 8. Juga ada di Al-Quran ya, di surat Al-Anbiya ayat 52 sampai 54. Ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada bapaknya dan kaumnya, patung-patung apakah ini yang kamu takut beribadat kepadanya? Mereka menjawab, kami mendapati bapak-bapak kami menyembahnya. Ibrahim berkata, sesungguhnya kamu dan bapak-bapakmu berada dalam kesesatan yang nyata. Adapun firman yang lain, yaitu di surat Toha ayat 97. Dan lihatlah Tuhanmu, patung emas anak lembu itu yang kamu tetap menyembahnya. Sesungguhnya kami akan membakarnya. Kemudian kami sungguh-sungguh akan menghamburkannya ke dalam laut berupa abu yang berserakan. Nah, dua ayat di atas dan ayat-ayat lainnya mencela patung-patung dan menyatakan sesat orang-orang yang menyembahnya, serta patung-patung itu wajib dimusnahkan sekalipun terbuat dari emas yang tentunya sangat bernilai tinggi. Jadi itu, makanya Khalid Basalamah menganjurkan musnahan wayang karena wayang dianggap sebagai kias dari patung. Ini guys, asal mulanya nih saya jelasin ya. Mungkin ada orang yang menanggapi bahwa larangan membuat patung ataupun lukisan dikarenakan dahulu patung-patung itu dijadikan sembahan, tetapi sekarang orang membuat patung atau membuat wayang bukan untuk sembahan, tidak lebih dari sekedar sebuah karya seni yang bernilai tinggi. Nah, argumen ini tidak kuat karena larangan membuat patung bersifat umum, tidak saja patung yang dijadikan sembahan, tetapi juga mencakup patung yang bukan untuk disembah. Dan kalau ingin membuat karya seni, buatlah karya seni yang tidak dilarang Allah dan Rasulnya. Tuh, menurut para ulama ya. Lalu selanjutnya, seorang laki-laki bertanya kepada Ibnu Abbas, aku seorang pelukis yang buat lukisan manusia dan hewan, dan aku hidup dari penghasilan melukis. Ibnu Abbas berkata, aku akan jelaskan hadis yang aku dengar dari Nabi. Nah, ini hadisnya ya. Siapa saja yang membuat gambar manusia dan hewan, niscaya akan disiksa hingga ia mampu meniupkan nyawa pada lukisan yang dibuatnya. Padahal selamanya ia tidak mampu memberi lukisan tersebut nyawa. Orang yang mendengar jawaban Ibnu Abbas tadi mendadak gemetar dan mukanya pucat. Lalu Ibnu Abbas menghiburnya, buatlah lukisan yang tidak bernyawa seperti pohon dan lain-lain. Jadi pohon di sini dikecualikan ya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Lalu selanjutnya ada di Ali bin Abi Thalib berkata pada Abi Hayyaj saat melantiknya menjadi salah seorang gubernurnya, aku akan memerintahkanmu sebagaimana aku diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Hapus setiap gambar yang bernyawa atau patung atau wayang ya. Dan kuburan yang dibangun ratakan dengan tanah. Hadis riwayat Muslim. Nah, perintah Nabi SAW untuk menghapus atau melenyapkan setiap patung ataupun gambar ataupun mungkin sekarang ini wayang kali ya, menunjukkan bahwa hal itu bukanlah suatu benda yang memiliki nilai. Jika patung atau dikiaskan wayang itu bernilai sebagai harta, tentu Nabi SAW tidak akan menghapusnya, karena hal ini berarti
membuang-buang harta. Dan hadis yang selanjutnya ya, sesungguhnya di antara penghuni neraka yang paling berat siksaannya di hari kiamat adalah para pelukis atau pembuat gambar yang bernyawa. Itu di hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ancaman siksaan bagi orang-orang yang membuat lukisan gambar yang bernyawa dan membuat patung menunjukkan bahwa patung ataupun wayang adalah barang haram yang harus dimusnahkan dan tidak layak diperjualbelikan. Oleh karena itu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah telah mengharamkan menjual arak, bangkai, babi, dan berhala ataupun patung ataupun wayang. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Berdasarkan hadis ini, Imam Nawawi menukil pendapat Imam Rafi'i. Ia berkata, hukum menjual berhala, patung, dan gambar yang bernyawa yang terbuat dari emas, perak, dan materi lainnya adalah tidak sah. Rafi'i berkata ini merupakan mazhab Syafi'i dan seluruh para pengikutnya. Nah, ini diambil dari karya dari Al-Majmu' Syar' Al-Muhazzab, jilid 9 halaman 256. Sedangkan ya Indonesia sendiri merupakan pengikut mazhab Syafi'i ya. Maka dengan demikian hasil keuntungan pembuatan atau penjualan patung ataupun wayang ataupun lukisan ataupun gambar yang bernyawa termasuk harta haram. Makanya Khalid Basalamah menasehatkan supaya memusnahkan itu karena ada dasarnya yang tadi saya sebutkan. Jadi begitu guys. Tapi kan itu konteksnya adalah dalam majelis beliau ya. Tidak dia ngomong di nasional gitu, enggak, dia dalam majelis beliau yang mana itu merupakan ajaran yang dia anut ya. Ya analoginya seperti andai misalnya ada kita masuk gereja ya dan pendeta itu berkata Tuhan itu 3. Iya. Terus seandainya ceramahnya keluar lalu orang muslim memprotes, ya itu sebenarnya nggak make sense itu kan, karena itu ajarannya lakum dinukum waliyadin kan, untukmu agamamu untukku agamaku gitu. Jadi perihal ajaran yang bersifat akidah itu lakum dinukum waliyadin gitu ya guys. Ya semoga Khalid Basalamah mendapatkan solusi ya dari permasalahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.